Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wahyudi. Saya dari tingkat 1. Prodi yang saya ambil adalah teknologi rekayasa perangkat lunak, dan kelas saya adalah 1 TPLA. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Linda Fujianti MCI dengan mata kuliah algoritma pemrograman dasar yang berisikan materi tentang algoritma searching, di mana algoritma searching atau algoritma pencarian adalah sebuah algoritma untuk mencari suatu data, entah itu mungkin kita cari di Google gitu kan datanya, atau di Chrome browser lainnya. Berikutnya kita akan membahas pengertian dari algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah suatu algoritma di mana sebuah data akan dicari dalam sekumpulan data yang sudah terurut ataupun yang belum terurut. Jika data yang kita cari tersebut dapat ditemukan, maka akan diubah menjadi data lainnya. Sudah disinggung sebelumnya bahwa algoritma searching ini berfungsi untuk menemukan suatu data atau indeks tertentu dalam sekumpulan data yang tipenya sama, data yang terurut maupun yang tidak terurut. Kemudian kita akan melihat contoh kasus dengan membahas di dalam aplikasi Dev C++. Ini dia aplikasinya. Ini adalah contoh dari algoritma pencari menggunakan boolean, di mana algoritma yang dicari dengan mengubah boolean ini, kita akan menginput sebuah perintah, namun di dalam perintah tersebut harus mengindikasikan bahwa ia menggunakan pembanding pengubah boolean, di mana kita lihat di posisi pertama ini ada include uStream sebagai header yang berwarna hijau, kemudian di bawahnya ada using namespace, kemudian ada inMain sebagai pemula ataupun pembuka dari perintah yang akan kita jalankan. Di bawahnya ada perintah-perintah seperti integer, cout untuk print out, dan sin untuk print in. Untuk kita input datanya ada for sama dengan dari 0 gitu. Kemudian di sini ada bool yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut adalah perintah untuk pengubah pembanding boolean. Kemudian ada if dan else. Coba kita running ya. Maka akan keluar seperti ini. Kita coba input nilai 7. Kemudian array yang diinputkan itu 1 0 6 2 1 0 8. Input angka yang kita ingin cari contohnya itu 8. Maka nilai yang kita cari, angka 8 tadi, ditemukan di indeks ke-6. Ini indeksnya ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada pencari pembanding tapi tidak menggunakan boolean. Perbedaannya cuma satu, di sini ada if yang tanpa ada boolean atau bool, yang sebelumnya di nomor 1 yang tadi ada ini bool pembanding, tapi di sini tidak ada. Coba kita running, kita masukkan angka yang sama. Kita akan mencoba mencari angka 2 di sini. Angka 2-nya ditemukan di indeks ketiga sudah benar ya. Kemudian ada contoh ketiga dan terakhir, yaitu tentang pengurut atau pencari angka terbesar di suatu algoritma. Ini sintak-sintaknya bisa dilihat dan dipelajari. Kita running, kita masukkan jumlah array yang kita input, contohnya 7. Kemudian kita input satu persatu arraynya 6
2108. Oke, dan angka yang akan keluar yang paling besar adalah 8. Oke, kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya. Setelah melewati contoh kasus, kita akan mempelajari tentang algoritma Google. Saya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama ada Pigeon. Algoritma Google Pigeon atau merpati ini diluncurkan pertama kali oleh Google pada tanggal 24 Juli 2014. Tugas dari Google Pigeon ini akan menyeleksi konten-konten berkualitas yang akan dimunculkan di halaman hasil mesin pencari sesuai dengan lokasi si pencari. Contoh, misalkan lokasi pencari di Jakarta dengan kata kunci pencarian kursus website, maka Google Pigeon akan menampilkan situs-situs website yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. Ini tentu akan sangat menguntungkan pada pemilik UKM dan bisnis online agar lebih tertarget atau lebih dekat dengan target. Jadi jangan heran hasil di halaman pencarian Anda dengan teman-teman bisa berbeda tergantung dari lokasi di mana Anda berada. Ini akibat adanya si Pigeon atau merpati. Kemudian yang kedua ada algoritma Panda, di mana Google Panda adalah algoritma atau fitur ataupun sebuah algoritma pencarian dari Google yang diluncurkan pada tahun 2011. Tepatnya dirilis pada tanggal 24 Februari 2011 untuk memperbaiki search engine result mereka atau hasil penelusur mereka. Tujuan dari Google Panda adalah mengurangi ranking situs berkualitas rendah dan menaikkan ranking situs berkualitas tinggi yang akan terus dinikmati oleh pengguna Google tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton.